Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2021 1029076. Di sini saya akan menanggapi tentang perhitungan pendapatan nasional dari Dr. Abdul Wadud Nafis LCMWI. Sebelum membahas perhitungan pendapatan nasional, saya akan membahas tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, produk nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya yaitu definisi tentang produk domestik bruto. Produk domestik bruto yaitu jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu negara selama 1 tahun. GDP sendiri itu mempunyai rumus yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat atau DN dalam negeri maksudnya ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Produk nasional bruto merupakan nilai produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun termasuk yang dihasilkan oleh warga tersebut di luar negeri. GNP sendiri juga memiliki rumus yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI-DN ditambah pendapatan WNI-LN atau pendapatan asing. Selanjutnya yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk neto atau produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal yang dirumuskan dengan WNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresi penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat pemilih faktor produksi. Dengan rumusan NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilahirkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seseorang karyawan kantoran maupun pendapatan wirausaha yang didapat secara berantai. Rumusannya yaitu PI sama dengan NNI atau pajak perusahaan iuran dikurangi laba ditahan terus ditambah transfer payment. Transfer payment sendiri adalah pemerintah yang bukan merupakan balas jasa. Transfer payment sendiri adalah pemerintah yang bukan merupakan balas jasa produksi melainkan diambil sebagai dari pendapatan tahun lalu seperti PRT, pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nama lain dari pendapatan yang siap dibelanjakan yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatgunakan membeli barang dan konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dengan rumusan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan.
Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas di masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah penjumlahan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah. Metode pendekatan pendapatan adalah metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dengan rumus Y sama dengan W tambah R ditambah I, dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, W WEK atau upah atau gaji. Nah, sedangkan R itu rent, sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harga tetap lainnya. I adalah interest atau bunga. Yang P adalah profit atau keuntungan. Yang terakhir yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan adalah metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan. Yang terakhir yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah metode pendekatan yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran asal penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu dengan rumus yang sudah tertera. Demikian tanggapan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.